Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi ini kalian akan memulai pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran yang sudah lama kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Sekarang kalian di kelas 5 akan memulai lagi pelajaran bahasa Arab yang pada kelas 5 ini akan diajar kalian oleh saya, yaitu Edi Purwito, untuk menyampaikan materi pelajaran yang ada di kelas 5 ini. Pada pelajaran pertama kita akan membahas lagi, karena pada saat kelas 3 dulu sudah ada dikit tentang materi ini, yaitu tentang isim isyarah. Isim isyarah itu kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk. Di dalam mempelajari atau menggunakan kata tunjuk ini, kita harus mengenal benda-benda yang kita tunjuk. Sebab di dalam bahasa Arab, benda-benda tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda dengan kategori muzakkar atau laki-laki dan benda yang dikategorikan mu'annas atau perempuan. Nah, untuk kata tunjuk yang akan kita pelajari yaitu ada 4 macam, yaitu 2 untuk benda yang dekat, yaitu kata hadza dan hadhihi untuk benda yang dekat. Bagaimana untuk menunjukkan atau benda itu dekat? Yaitu benda jika kita jangkau dengan langsung bisa, itu dekat. Sedangkan kalau benda itu tidak bisa kita jangkau dengan anggota badan kita dengan langsung, maka termasuk benda yang jauh. Dalam isim isyarah untuk benda yang jauh juga ada 2, yaitu dzalika dan tilka. Dzalika untuk benda muzakkar, sedangkan tilka untuk benda muannas. Nah, itu namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, coba kita lihat pada peraga ini. Ini ada gambar, yaitu ada gambar ini. Ini kitab namanya. Nah, karena kitabun itu benda muzakkar, maka ditunjuk dengan hadza. Jadi hadza kitabun. Hadza kitabun. Coba diikuti. Ya, hadza kitabun. Ini benda muzakkar. Sedangkan untuk benda yang kedua, ini dalam bahasa Arab disebut miklamatun. Untuk benda semacam ini dikelompokkan kepada benda mu'annas atau benda perempuan. Sehingga kata tunjuk yang dipakai yaitu hadhihi. Hadhihi miklamatun. Jadi hadhihi miklamatun. Coba diikuti. Ya, hadhihi miqlamatun. Ini benda yang dekat karena bisa dijangkau dengan anggota badan secara langsung. Nah, kemudian untuk benda yang tidak terjangkau secara langsung oleh anggota badan kita, maka itu disebut benda yang jauh. Nah, misalnya begini. Ini ada gambar. Ya, tanpa melihat tulisannya mesti sudah tahu bahwa ini namanya gambar masjid. Nah, untuk menunjuk benda yang jauh, maka kita gunakan dzalika itu jika bendanya muzakkar. Tetapi apabila benda itu muannas atau perempuan, maka digunakan tilka. Tilka madrasatun. Nah, jadi ada kita lihat pada nama benda tersebut berakhiran dengan tak marbutoh. Nanti kita baca sendiri, yaitu begini. Dzalika masjidun. Dzalika masjidun. Kalau kita pahami dalam bahasa kita akan mempunyai arti
itu masjid. Itu masjid. Zalika masjidun. Nah, kemudian untuk mu'annas tilka. Perhatikan bedanya. Kalau mu'annas atau perempuan tilka madrasatun. Dan nanti benda yang lain pun yang sejenis dengan ini benda mudzakkar yang tetap menggunakan zalika, sedangkan untuk benda yang mu'annas kita menggunakan tilka. Jadi tilka madrasatun. Nah, itu benda yang jauh. Jadi tadi sudah kita pahami tentang yang dekat yaitu hadza dan hadhihi, sedangkan untuk yang jauh zalika dan tilka. Berikutnya, untuk menentukan benda itu masuk pada kategori mudzakkar atau mu'annas, ini bisa kita coba kalau kita perdekat ini, misalnya begini. Nah, yaitu yang termasuk isim mu'annas atau benda jenis perempuan. Yang pertama kita kenal benda yang memang berjenis perempuan atau betina kalau memang hewan. Nah, misalnya orang perempuan atau hewan yang betina ini. Kata Zainabu ini tidak ada tak marbutohnya, tapi kalau nama Zainab itu sudah pasti perempuan, sehingga tetap kita masukkan pada benda mu'annas. Maryamu juga tidak ada tak marbutohnya, sehingga tetap akan kita kelompokkan pada mu'annas. Kemudian ada Salma. Salma ini juga nama perempuan. Khadijatu mungkin ada tak marbutohnya, apalagi ini sudah perempuan. Zulfa misalnya. Zulfa ini tidak ada tak marbutohnya, tapi masuk pada kelompok benda mu'annas. Kemudian sebaliknya untuk yang ini namanya mu'annas hakiki atau sudah mu'annas yang sebenarnya. Sebaliknya meskipun ada tak marbutohnya, tak marbutoh itu yang benar ya seperti ini ya. Kalau memang laki-laki, ya tetap disebut atau dikelompokkan mudzakkar. Contohnya Hamzatun. Kata Hamzah, nama Hamzah itu orang laki-laki. Ya, meskipun dia ada tak marbutohnya, misalnya kita menunjuk itu Hamzah, maka tidak boleh tilka Hamzah, tapi zalika Hamzah. Zalika Hamzah. Beda dari Zainabu, maka tilka Zainabu, itu ya. Jadi untuk nama laki-laki meskipun ada tak marbutohnya tetap kelompok benda mudzakkar. Ada Tolha juga laki-laki. Hudzaifah. Nama Hudzaifah itu kalau di Arab orang laki-laki. Ya, ada di sini ada nama Hudzaifah perempuan. Tapi kalau umumnya di Arab sana Hudzaifah itu nama laki-laki. Ada Musailamah. Ada Musailamah. Itu juga nama laki-laki. Nah, itu untuk benda yang mu'annas hakiki tadi, diulangi, yaitu benda yang memang berjenis perempuan atau kalau hewan ya betina, itu termasuk benda mu'annas. Kemudian ini, untuk yang benda selain mempunyai jenis kelamin, maka nama benda yang berakhiran tak marbutoh seperti ini. Jadi ada tak bulat, ya, dekatkan ya. Nah ini ada namanya tak marbutoh ini. Nah ini, itu dimasukkan pada benda mu'annas atau perempuan. Contohnya mistorotun. Mistorotun, ada tunnya ini. Ini artinya penggaris. Ada darrojatun. Ini ada sepeda ini, sepeda pancal itu. Kemudian syajarotun. Nah ini termasuk jenis benda mu'annas, itu termasuk dari kelompok-kelompok benda yang ditunjuk dengan hadhihi atau tilka. Kemudian bentuk jamak taksir atau jamak itu artinya jumlahnya lebih dari 2. Contohnya begini, ada kolamun. Ini satu pena, satu ballpoint. Kemudian kalau ballpointnya lebih dari 2 disebut aklamun. Kata aklam ini meskipun tidak ada tak marbutohnya itu termasuk dikelompokkan pada isim mu'annas karena termasuk benda yang jumlahnya banyak disebut jamak taksir. Jadi kolamun, aklamun, beberapa pena. Ada maktabun. Ini kalau misalnya hadza maktabun.
Tapi kalau makatibu itu jumlahnya meja yang banyak. Jadi kalau di kelas kan ada sekitar 30 meja, makatibu itu disebut hadhihi makatibu atau tilka makatibu. Nah, ini untuk benda yang dikelompokkan pada mu'annas. Nah, anak-anak yang saya cintai, untuk melatih kalian mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita, apakah termasuk benda mudzakkar atau benda mu'annas, ini kalian sudah punya LKS ini. Ini ada LKS yang sudah dibagikan kepada murid-murid untuk dipakai sebagai panduan belajar. Nah, silakan dibuka. Ada beberapa latihan yang bisa dipakai. Di sini silakan ini di halaman 4. Ya, halaman 4 ini ada banyak kata benda yang ditulis di situ. Silahkan dikelompokkan sendiri. Ada benda yang mudzakkar, ada benda yang mu'annas. Sehingga nanti akan ada sendiri kelompok-kelompok benda mudzakkar yang kalian miliki dari bentuk-bentuk benda yang ada di sini. Kemudian benda mu'annasnya akan menjadi satu kelompok. Ya, silahkan ditulis di buku tulisnya untuk dikelompokkan sendiri. Buatkan kolom, ya, kolom seperti ini. Kolom itu kotak-kotak seperti ini. Nanti dituliskan yang di sini benda mudzakkar, sebelahnya benda mu'annas. Terus benda yang setiap kata itu masuk mudzakkar dikelompokkan satu kolom sampai ke bawah. Kemudian yang masuk benda mu'annas dikelompokkan sampai ke bawah. Sehingga nanti sampean akan mudah untuk mencari contoh benda mudzakkar dan benda mu'annas. Paham ya? Jadi ini bisa untuk dipakai latihan. Nah, karena memang belajarnya sampai di rumah, ya harus banyak-banyak berlatih. Ya, digunakan waktu sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan untuk pelajaran apapun, ya termasuk diantaranya bahasa Arab. Tidak boleh merasa berat atau jenuh atau aras-arasan untuk berlatih, karena Bapak Ibu guru tidak bisa memandu secara langsung, sehingga kalian harus tanggung jawab terhadap diri sendirinya. Terima kasih. Barangkali ini nanti latihannya bisa dilanjutkan sendiri pada berikutnya, yaitu mengartikan kata-kata yang ada di kolom-kolom itu. Kalau mengartikan bisa ya untuk mencari arti tersebut bisa kalian buka kamus, bisa ya sekarang tidak sulit untuk bisa mengetahui arti kata itu karena ya, fasilitas yang ada sudah sangat mendukung pelajaran yang kalian pelajari. Dan untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup sekian dulu. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang berkaitan dengan isim isyarah dan sebagainya tadi untuk jenjang berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.